Bertemu kembali untuk belajar ya. Ada yang gak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Berarti kalian sehat semua. Kalian siap untuk belajar di pagi hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kita dikasih kesehatan, kita bisa mengikuti pelajaran sampai selesai ya. Coba dibimbing KM berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo maju di depan, Putri, panggil Putri ya. Kalian berdiri semua. Indonesia yang Tuhan tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang perubahan wujud benda. Yang tadi dijelaskan ya, kan benda wujudnya ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Di sini kita akan praktek dari perubahan wujud itu. Perubahan wujud benda ada 6. 1. Benda mencair, mengembung, menyusri, mengkristal, dan menguap. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang wujud benda. Benda wujudnya dibagi menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat di sini contohnya adalah meja, kursi, papan tulis, buku ya. Sedangkan benda cair itu contohnya air, kecap, sirup, susu. Ini benda cair. Benda gas. Benda gas adalah benda yang tidak bisa kalian pegang. Kalian nggak bisa memegang itu benda gas. Kalian bisa merasakan benda gas. Di sini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum mulai pembelajaran ini, kalian saksikan tayangan video ini ya. Bentar ya. Perhatikan semuanya video tersebut. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Bistrini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Akan menjadi dingin, maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu
gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, teman-teman, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka, lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam.
agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah, teman-teman, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kalian sudah menyaksikan tayangan video. Sekarang kita mulai praktek perubahan wujud tersebut ya. Udah dibagi-bagi ya tugasnya ya. Yang kemarin praktek untuk mencair dan membeku kelompoknya siapa? Aska ya. Aska. Mikael mengkristal, Ninda menguap. Terus Putri mengembun dan menyublim. Sekarang kita siapkan. Sepatunya siapkan ya. Aska bisa nggak nih itu? Nih, untuk proses perubahan wujud pencair, tadi kalian sudah perhatikan kan? Itu gimana? Dari apa ke apa? Dari yang mencair dari benda padat menjadi benda cair. Ini contohnya es batu ya. Ini dari benda padat, kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi air. Ini aja udah ada airnya ya, sudah mencair ya. Ini juga sudah mencair. Tadinya es batu ini tuh udah keras. Itu mencair, perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Sekarang yang perubahan wujud dari benda cair ke benda padat itu apa? Membeku. Contohnya apa? Air yang didiamkan di freezer. Ya, contohnya kayak misalnya ini. Ibu sudah bungkus air ya. Ini air yang sudah dibungkus ini nanti masukkan ke dalam freezer. Maka akan membeku, akan mengeras seperti es batu ini, ya. Terus perubahan wujud yang berikutnya apa tadi? Mencair udah, membeku udah, terus menguap. Menguap itu contohnya apa? Air yang dididihkan. Di kompor. Sekarang kita praktek, kita buktikan air didihkan biar cepat
mendidih. Ya. Kita tunggu air itu mendidih, menguap. Lihat kan? Itu air itu menguap ke atas, itu uapnya akan menjadi gas. Dibiarkan lama-kelamaan air itu akan habis, akan menguap menjadi gas. Ya, itu lihat kan? Itu udah mendidih airnya, coba lihat asapnya. Lihat, asapnya ada kan? Ya, udah. Ini akan apa? Menguap ke atas menjadi gas. Menyuplin? Pakai kapur barus. Kapur barusnya diapain? Diapain kapur barusnya? Menyuplin itu perubahan wujud dari apa? Dari padat menjadi gas. Dari benda padat menjadi gas. Caranya diapain ini kapur barusnya? Kapur barusnya dibuka ya. Ini ya. Kapur barusnya nanti dibuka. Barus ini dibuka terus nanti dimasukkan ke dalam lemari atau kamar mandi ya. Nanti lama-kelamaan kamar mandi tersebut akan bau harum, akan berubah dari benda padat tersebut menjadi benda gas ya. Ini ya kapur barusnya sudah ibu keluarkan ya. Tercium nggak baunya? Tercium. Baunya apa? Ini proses apa tadi? Menyuplin. Ini proses menyuplin adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Ini nanti kapur barus ini yang tadinya besar ini dibiarkan di dalam lemari atau di kamar mandi atau di ruang tertutup. Lama-kelamaan akan mengecil karena ini akan menguap menjadi gas. Buangannya menjadi harum ya. Itu proses menyuplin. Sekarang yang berikutnya yang belum tadi apa? Penting apa? Mengembung tuh gimana? Es batu yang ditaruh di gelas lama-kelamaan akan ada butiran-butiran air. Ya, kita buktikan. Nih, es batu. Ini proses apa tadi, Mbak? Proses apa tadi? Itu masukkan ke dalam gelas ya. Biarkan lama-kelamaan. Nih, ini es batu ini taruh di dalam gelas, lama-kelamaan akan cair. Terus di luarnya akan berbentuk ada apanya? Butir airnya ya. Coba nanti kita tunggu ya hasilnya ya. Nanti tunggu hasilnya akan mengkristal ya. Isinya di dalam kaleng ini ada apa itu? Ada pasir. Kita masukkan. Ini masukkan apa ini? Kapur barus. Kita masukkan kapur barus. Terus di atasnya dikasih, ditutup ya. Tutupnya dikasih es batu. Ya, Bang. Kita perhatikan. Kita lihat nanti prosesnya ya. Butuh proses dulu ya. Itu dalam itu ada lilin menyala. Kalau lilin menyala tadi proses apa coba? Mengkristal. Lilin yang menyala. Apa coba tadi? Cair. Zat padat menjadi cair. Itu proses apa? Ayo coba. Dari zat padat menjadi cair apa? Membekuk. Nggak jadi bau lagi dah. Tolong ini ya sudah jadi. Apa ini? Mengembun. Dari es menjadi embun. Ini di luarnya ada embunnya ya. Ini proses mengembun. Udah. Sekarang tinggal kita menunggu proses yang mengkristal ya. Mengkristal ini nunggu sampai es batunya meleleh mencair.
Coba kita lihat hasil dari percobaan mengkristal ya. Kita lihat, coba dibuka. Wah, itu ada ya. Ini ya kristal-kristalnya ya. Tuh ya, yang di bawahnya juga. Tuh ya. Bagus ya. Mengkristal ini ya, percobaan yang ini ya. Tapi ini tugas kamu. Ya itu aja sih. Wanginya enak. Tuh kristal. Sebagai badan. Kalian sudah praktek? Untuk mengetahui kalian bisa tidak dari praktek tersebut, maka ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan. Kalian kerjakan soal yang sudah ibu bagikan. Tulis nama. Tulis nama kelas. Dari kelompok Mikael, maju ke depan. Jelaskan tentang yang percobaan yang tadi. Mikael, maju. Tentang yang tadi Mikael kan terbagi mengkristal, ini menjelaskan. Mengkristal adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Contohnya kaleng yang dimasukkan ke pasir kapur baru selalu ditutup sementara tutupnya terbalik di atasnya yang dari es lalu dipanaskan dengan lilin sampai airnya membeku. Airnya mencair. Terus nanti di bawah tutup kalengnya akan ada kristal-kristal. Yang menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya kapur barus yang dibuka lalu didiamkan selama beberapa hari lama akan mengecil. Ya, tepuk tangan buat sebelum mengakhiri pembelajaran ini juga sudah kalian kerjakan. Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Perubahan wujud di sini ada berapa tadi? Jadi perubahan wujud di sini ada 6 ya. 1 mencair, 2 membeku, 3 menguap, menyublim, mengerisar. Sekarang ibu tanya nih, pengertian dari menguap apa cung? Bisa, Mikael. Udara yang dipanaskan akan menguap. Perubahan wujud dari air menjadi gas. contohnya tadi apa ya praktek tadi? Air direbus hingga keluar uap. Ya, itu contohnya itu. Bagus ya. Kita isi tepuk tangan buat kita isi. Bisa sekarang. Ibu kasih hadiah. Sekarang, dari video yang kalian tonton tadi, ada proses orang menjemur baju. Itu proses perubahan wujud apa?
Dari perubahan wujud dari apa? Dari gas menjadi cair. Ada yang bisa? Masih belum tepat ya? Masih belum tepat, belum bagus. Perubahannya menjemur baju. Yang menjemur baju tadi ya, itu yang di video yang tadi kalian lihat kan ada orang menjemur baju. Itu perubahan wujud dari apa ke apa? Bisa. Dari cair ke gas ya, menguap. Dari cair yang tadinya basah, gas menguap. Itu kasih hadiah buat Desa. Yang bisa acungkan tangan. Sekarang pertanyaan lagi. Pada percobaan yang tadi kalian lakukan, yang menggunakan kaleng, dikasih pasir, dikasih apa tadi? Kapur barus ya, dikasih es batu di atasnya. Itu proses apa? Mengkristal. Perubahan wujud dari apa? Dari apa? Daripada menjadi gas. Itu yang tadi mengkristal dari apa itu coba? Dari gas menjadi padat. Perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dari gas itu kan ya, gas tersebut akan menguapkan menjadi padat berbentuk kristal. Ya, tadi lihat kan kalian videonya. Kasih buat. Sekarang perubahan wujud ya dalam itu gelas. Air di dalam gelas mengembung. Itu gelas dikasih es batu ya. Es batu terus nanti lama-kelamaan di luarnya akan ada embunnya. Itu kasih hadiah buat Asa yang sudah bisa menjawab. Ayo, ini siapa lagi nih? Yang bisa ini. Coba. Ini yang bisa ngacung ya. Apa yang dimaksud menyublim? Selain IKL ada lagi nggak? Menyublim. Indah. Ayo, gimana? Aduh. Ada yang mau lagi nggak itu? Menyublim adalah perubahan wujud dari menjadi gas. perubahan wujud dari padat menjadi gas. Mikael dapat lagi tepuk tangan yang Mikael. Makanya kalian harus bisa menjawab biar dapat ini hadiah dari ibu. Tuh, Mikael bisa menjawab terus, jadi dapat hadiah terus. Nah, sekarang ibu tutup ya pembelajaran kali ini. Kalian sudah mengerti dari praktek yang tadi. Ada yang mau ditanyain? Ada yang setelah kalian belajar, coba dalam pembelajaran kali ini, gimana? Kamu senang tidak? Kalian sudah praktek? Senangnya di mana? Praktek yang mana coba?